Halo semuanya, salam manajemen, salam PWC. Aku Gibran dari Universitas Lampung. Di video ini kita bakal ngebahas chapter 9 sampai chapter 15 dari buku Strategic Brand Management. Nah, tapi tenang, kita nggak bakal ngomong pakai bahasa alien akademik yang susah kita ngertiin. Kita pakai bahasa bayi yang gampang dimengerti sama kita. Jadi target video ini itu sederhana, bikin kalian paham inti materinya tanpa harus baca puluhan halaman buku. Nah, jadi siapin kopi dan siapin cemilan kalian. Mari kita mulai dari chapter 9. Nah, di chapter 9 ini kita ngebahas developing a brand equity measurement and management system. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana perusahaan tahu kalau mereknya itu masih kuat atau mulai dilupakan oleh konsumen? Nah, di chapter 9 ini kita ngebahas tentang sistem untuk mengukur dan mengelola brand equity itu. Di brand equity sendiri itu bisa diartikan sebagai nilai tambah yang dimiliki sebuah merek di mata konsumen. Jadi menurut Keller, perusahaan nggak boleh cuma ngandelin perasaan atau asumsi mereka aja. Mereka juga harus punya sistem yang jelas untuk mengevaluasi kondisi mereknya. Ada dua konsep penting di chapter ini. Yang pertama itu brand audit. Brand audit merupakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sebuah merek. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana posisi brand saat ini dibandingkan pesaing. Lalu yang kedua ada brand tracking. Kalau brand audit itu kayak medical check-up tahunan, nah brand tracking itu kayak mantau kesehatan tiap harinya. Contohnya itu kayak Domino Pizza. Mereka secara rutin melihat bagaimana komentar pelanggan, tingkat kepuasan konsumen, dan persepsi masyarakat terhadap merek mereka. Jadi, inti chapter 9 itu, perusahaan harus terus mengukur dan memantau mereknya agar bisa mengambil keputusan yang tepat sebelum masalah muncul. Nah, selanjutnya itu chapter 10 yang berjudul Measuring Source of Brand Equity. Kalau di chapter 9 tadi kita ngebahas cara mengukurnya, nah di chapter 10 ini kita ngebahas apa yang sebenarnya bakal kita ukur. Fokus utama chapter ini itu customer mindset, atau apa yang ada di pikiran konsumen, atau yang di pikiran kita. Menurut teori customer based brand equity, kekuatan sebuah merek berasal dari apa yang diketahui, dirasakan, dan diingat konsumen terhadap brand tersebut. Karena itu, perusahaan perlu memahami beberapa hal, seperti apakah konsumen mengenal mereknya, atau apa yang mereka pikirkan saat mendengar nama brand tersebut, atau juga bagaimana perasaan mereka terhadap brand itu. Contohnya ketika mereka mendengar nama Indomie. Sebagian besar orang langsung berpikir nih, mie instan yang enak, praktis, dan udah menemani mereka sejak lama. Nah, asosiasi-asosiasi seperti ini yang ingin diukur oleh perusahaan. Untuk mendapatkannya, perusahaan biasanya menggunakan survei, wawancara, observasi, hingga analisis media sosial. Jadi inti dari chapter 10 ini itu memahami sumber kekuatan sebuah brand yang berasal dari pikiran dan perasaan konsumen. Lalu selanjutnya chapter 11 dengan judul Measuring Outcome of Brand Equity. Nah, jadi setelah tahu apa yang dipikirin konsumen, pertanyaan berikutnya itu, apakah persepsi tersebut benar-benar berdampak pada bisnis mereka? Nah, itu yang dibahas pada chapter 11 ini. Di chapter ini, perusahaan mulai mengukur hasil nyata dari brand equity. Misalnya peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, hingga keuntungan perusahaan. Secara teori, semakin kuat sebuah brand, maka semakin besar kemungkinan konsumen memilih brand tersebut dibandingkan pesaing. Contoh nyatanya itu Apple yang sering kita lihat. Banyak smartphone memiliki spesifikasi yang mirip bahkan lebih tinggi daripada Apple, kayak Samsung contohnya. Tetapi tetap banyak orang yang memilih iPhone karena mereka mempercayai mereknya. Nah, jadi artinya brand tidak hanya mempengaruhi cara berpikir konsumen, tetapi juga mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Jadi inti chapter 11 ini itu mengukur dampak nyata dari kekuatan merek terhadap performa bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada di chapter 12 dengan judul Designing and Implementing Brand Architecture Strategy. Itu ketika sebuah perusahaan memiliki banyak produk dan merek, mereka perlu mengatur hubungan antar merek tersebut. Konsep ini itu disebut brand architecture. Sederhananya,
Brand arsitektur adalah struktur atau susunan merek yang dimiliki perusahaan. Ada perusahaan yang menggunakan satu nama besar untuk banyak produk. Contohnya itu Google. Ada Google Maps, ada Google Drive, Google Docs, atau Gmail yang sering kita pakai. Nah, Google selalu ditampilkan sehingga konsumen langsung tahu siapa pemilik produknya. Di sisi lain, ada perusahaan seperti Unilever. Mereka memiliki Rinso, Lifebuoy, Dove, sampai Sunsilk yang berdiri sebagai merek masing-masing. Namun Unilever tidak terlalu ditonjolkan kepada konsumen. Melalui brand arsitektur yang kuat, perusahaan dapat mengelola banyak produk dengan lebih efektif dan mengurangi kebingungan konsumen. Lalu di chapter 13 kita punya Introduction and Naming New Product and Brand Extension. Jadi di chapter 13 ini kita bakal ngebahas bagaimana perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperluas merek yang udah ada. Konsep yang paling terkenal itu brand extension. Jadi brand extension itu ketika sebuah merek yang udah terkenal digunakan untuk memasuki kategori produk baru. Biasanya alasannya itu sederhana. Kalau konsumen udah percaya pada merek tersebut, maka produk baru akan lebih mudah diterima. Contoh yang paling mendasar itu Samsung. Awalnya itu dikenal sebagai produsen elektronik, tetapi sekarang produknya itu ada di berbagai kategori, mulai dari smartphone sampai ke peralatan rumah tangga, bahkan sampai ada tank loh guys. Nah, namun strategi ini juga memiliki risiko. Jika produk baru gagal atau tidak sesuai dengan citra merek, reputasi brand utama bisa ikut terdampak. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa produk baru masih relevan dengan identitas merek yang dimiliki. Oke, selanjutnya di chapter 14 kita punya judul Managing Brand Over Time. Brand yang kuat itu nggak bisa hanya dibangun lalu ditinggalkan gitu aja. Karena pasar, tren, dan konsumen itu pasti bakal selalu berubah. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan yang namanya brand reinforcement dan brand revitalization. Nah, brand reinforcement itu berarti menjaga kekuatan merek yang udah ada. Sedangkan brand revitalization berarti menghidupkan kembali merek yang sudah mulai kehilangan relevansinya. Contohnya itu Coca-Cola. Meski mereka udah berusia puluhan tahun, mereka tuh terus memperbarui kampanye pemasaran agar terus dekat dengan generasi baru. Jadi dengan cara ini, identitas merek tetap terjaga, tetapi tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi inti chapter 14 ini, itu menjaga keseimbangan antara konsistensi dan adaptasi. Kita masuk ke chapter terakhir, yaitu chapter 15, Managing Brand Over Geographic Boundaries and Market Segment. Jadi chapter terakhir ini kita ngebahas bagaimana sebuah merek dikelola di berbagai negara dan berbagai segmen pasar. Tantangannya itu, di setiap negara pasti punya budaya, kebiasaan, dan preferensi yang berbeda. Nah, perusahaan harus menentukan apakah mereka akan menggunakan strategi global yang sama atau menyesuaikan dengan kondisi lokal. Contohnya itu seperti McDonald's. Secara global, identitas mereka tetap sama. Namun, menu yang ditawarkan berbeda-beda sesuai budaya masing-masing negara. Di Indonesia, ada nasi dan ayam. Di India, itu nggak ada yang namanya daging sapi. Di negara lain, bisa saja menunya berbeda juga daripada Indonesia dan India. Nah, strategi ini dikenal sebagai keseimbangan antara globalisasi dan lokalisasi. Jadi, inti chapter 15 ini, chapter terakhir, adalah bagaimana sebuah brand tetap memiliki identitas yang konsisten di seluruh dunia, tetapi tetap relevan bagi konsumen lokal. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai chapter 9 sampai chapter 15 dari buku Strategic Brand Management. Kalau kita tarik kesimpulannya, chapter-chapter ini itu ngebahas bagaimana perusahaan mengukur kekuatan merek, memahami konsumen, mengembangkan produk baru, menjaga relevansi brand, hingga mengelola merek di berbagai negara. Nah, oleh karena itu, pada akhirnya, brand yang kuat bukan hanya dikenal oleh banyak orang, tetapi juga mampu menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen dalam jangka panjang.
Dan itulah pembahasan singkat chapter 9 sampai chapter 15 pada buku ini. Semoga materi yang tadinya terlihat tebal, rumit, dan penuh istilah asing bisa terasa sedikit lebih ramah setelah kita bahas bersama. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Aku Gibran Dharma dari Universitas Lampung. Tetap semangat belajar, tetap semangat berkembang, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam manajemen, salam PWAC. MBG Mas Bahil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah liu. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan.